Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Febrian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai baby blues syndrome pasca melahirkan. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Suci Masyarah Nasution, SST MKM, pada mata kuliah Psikologi Kesehatan Reproduksi. Nah, terkait dengan psikologi ibu pada pasca melahirkan, ada 3 bentuk perubahan psikologis yang akan dialami. Yang pertama, pasca partum blues atau baby blues. Yang kedua ada depresi pasca partum, dan yang ketiga ada psikosa postpartum. Jadi, pada kali ini kita akan fokus kepada baby blues syndrome, yang mana dikategorikan sebagai sindrom gangguan mental yang paling ringan terhadap 3 perubahan psikologis pasca melahirkan. Oleh sebab itu, sering tidak dipedulikan, sehingga tidak terdiagnosis dan tidak ditata laksana sebagaimana seharusnya. Ya, akhirnya menjadi masalah yang menyulitkan dan akan berkembang menjadi masalah yang lebih berat yang akan mempunyai dampak yang lebih buruk kepada hubungan perkawinan. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu mengenai angka kejadian baby blues syndrome ini. Untuk cakupan Asia yaitu cukup tinggi dan bervariasi antara 26 sampai 85%, sedangkan di Indonesia antara 50 sampai 70% dari wanita pasca persalinan. Hal ini dapat terjadi karena di Indonesia masih kurangnya perhatian terhadap masalah sindrom baby blues. Sering hanya dianggap sebagai efek samping dari keletihan setelah melahirkan. Apa sih baby blues syndrome ini? Jadi, baby blues syndrome merupakan suatu gangguan ringan kestabilan emosi ibu akibat penyesuaian terhadap kelahiran bayi yang bisa berlangsung dalam durasi jam dan hari pasca melahirkan selama kurang lebih 2 minggu dengan puncak di hari ketiga sampai hari kelima. Seorang ibu dapat dikatakan mengalami gejala baby blues syndrome apabila mengalami tanda-tanda berikut. Yang pertama, dipenuhi oleh perasaan kesedihan dan depresi disertai dengan menangis tanpa sebab. Kedua, merasa mudah kesal, gampang tersinggung, dan tidak sabaran. Ibu hanya memiliki sedikit tenaga atau tidak memiliki tenaga sama sekali. Selanjutnya, ibu akan merasa cemas, merasa bersalah, dan merasa tidak dihargai. Selain itu, ibu akan menjadi tidak tertarik dengan bayinya atau malahan menjadi terlalu memperhatikan dan sangat khawatir terhadap bayinya. Ibu merasa tidak percaya diri karena adanya perubahan bentuk tubuh pasca melahirkan. Ibu akan mengalami sulit beristirahat dengan tenang, bisa juga tidur terlalu lebih lama. Mengalami penurunan berat badan yang disertai dengan tidak maunya makan dan merasa takut untuk menyakiti diri sendiri ataupun dapat menyakiti bayinya. Jadi ibu akan jadi munculnya baby blues syndrome dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Yang pertama, dukungan sosial. Dengan adanya dukungan keluarga, maka sang ibu pun akan lebih memiliki rasa sayang terhadap anaknya. Yang kedua, karena ada keadaan dan kondisi bayi. Misalnya, jenis kelamin bayi yang tidak sesuai dengan harapan, bayi dengan bawaan ataupun kesehatan bayi yang kurang baik. Yang ketiga, adanya komplikasi kelahiran, misalnya proses persalinan yang sulit, pendarahan, pecah ketuban, dan bayi dengan posisi tidak normal akan mempengaruhi kondisi ibu. Selain itu, faktor yang mempengaruhi yaitu persiapan persalinan menjadi ibu. Contohnya, adanya kehamilan yang tidak diharapkan seperti hamil di luar nikah, kehamilan akibat perkosaan, kehamilan yang tidak direncana, sehingga wanita tersebut belum siap untuk menjadi ibu. Adapun faktor lain seperti faktor psikososial, yaitu seperti umur, latar belakang, ekonomi, tingkat pendidikan, dan respon ketahanan terhadap stresor juga dapat mempengaruhi baby blues syndrome. Terkait dengan faktor pendidikan, juga dapat mempengaruhi karena dengan adanya pola pikir, pembawaan diri, dan cara menyikapi sebuah masalah lebih baik dibandingkan yang berpendidikan lebih rendah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi baby blues syndrome ini yang pertama adanya riwayat depresi atau problem emosional lain sebelum persalinan dengan riwayat problem emosional menjadi faktor yang sangat rentan untuk mengalami baby blues syndrome.
Selain itu, ada faktor budaya. Contohnya, di Eropa, kecenderungan baby blues syndrome lebih tinggi bila dibandingkan di Asia, karena budaya timur yang lebih dapat menerima atau berkompromi dengan situasi yang sulit daripada budaya barat. Ada faktor yang tidak kalah penting, yaitu faktor hormon perubahan. Kadar hormon progesteron yang menurun disertai peningkatan hormon estrogen, prolaktin, dan kortisol yang drastis dapat mempengaruhi kondisi psikologis ibu. Baby blues syndrome akan memberikan pengaruh negatif yang akan timbul pada bayi, ibu, dan anak. Pengaruh baby blues syndrome pada ibu yang pertama, ibu akan mengalami gangguan aktivitas sehari-hari. Ibu akan mengalami gangguan dalam berhubungan dengan orang lain, baik dalam keluarga ataupun dengan teman. Akan cenderung berisiko menggunakan zat berbahaya seperti rokok, alkohol, dan narkotika. Akan mengalami gangguan psikotik yang lebih berat, dan kemungkinan akan melakukan suicide atau infanticide. Sedangkan pengaruh baby blues syndrome pada bayi, yang pertama, bayi akan sering menangis dalam waktu yang lama, yang kedua, akan mengalami masalah tidur, dan kemungkinan akan mengalami suicide. Nah, langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi baby blues syndrome adalah yang pertama, melakukan persiapan melahirkan mulai dari fisik, mental, dan material. Yang kedua, mencari informasi seputar persalinan penting yang dilakukan ibu agar tidak kaget saat mulai merawat bayi. Ketiga, berbagi beban bersama pasangan adalah cara yang terbaik untuk menghindari baby blues syndrome. Yang keempat, berbagi pengalaman dengan ibu-ibu lain melalui komunitas online ataupun dengan sahabat yang juga seorang ibu. Yang kelima, memperhatikan pola makan dan istirahat secara cukup agar kondisi tubuh selalu sehat. Dan yang terakhir, berusaha untuk selalu berpikir positif adalah kunci untuk terhindar dari baby blues syndrome. Sekian pembahasan kita mengenai baby blues syndrome. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.